Nah, jadi salah satu yang mereka sepakati adalah bahwa habaib ini harus didegradasi. Nah, jadi bagaimana supaya mereka tidak punya pengaruh lagi di tengah masyarakat? Degradasi. Caranya, satu, tasykikun nasab, bikin ragu di tengah umat tentang keabsahan nasab mereka. Kedua, kumpulkan semua kejadian-kejadian yang jelek yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib. Kalau satu dua oknum, tapi mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya supaya enggak lagi disebut oknum. Dan itu mereka kumpulkan. Jadi mereka sepakat kumpulkan, bahkan kumpulkan juga korban-korbannya, wawancarai mereka, bikin videonya dan seterusnya. Nah, itu dalam rangka untuk mendegradasi. Nah, jadi yang menariknya, saudara, pada pertemuan para jenderal tua tersebut dan kelompok intelijen hitam tersebut, ada beberapa tokoh begal nasab yang ikut hadir. Saya tidak perlu sebutkan namanya, saudara ikut hadir dan ikut memberikan kontribusi. Nah, kontribusi dia jelaskan bagaimana cara menyerang nasab habaib, bla 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 bla, dan itu menjadi tugas dia, saudara. Dan makanya jangan kaget kalau kalangan begal nasab ini sering didatangi oleh pimpinan BNPT, pimpinan Densus 88, saudara, karena ini memang proyek politik degradasi, yaitu para habaib, supaya habaib udah nggak dipercaya lagi lah, supaya masyarakat udah habaib ini nggak ada lagi pengaruhnya di tengah masyarakat, ya kawan. Nah, ini sengaja saya sampaikan supaya kita tahu. Berkali-kali saya sering teriak di mimbar, ini gerakan politik, ini gerakan politik. Jadi bukan sekedar gerakan diskusi ilmiah, tesis ilmiah, bukan. Ini gerakan politik, saudara. Karena memang tidak bisa dipungkiri pengaruh habaib di Indonesia luar biasa, saudara. Dari Sabang sampai Merauke, saya keliling Indonesia, keluar masuk kampung, naik gunung, turun, saudara, ke lembah, di mana-mana banyak majelis-majelis habaib, saudara. Dari yang majelisnya kecil, yang pertengahan, sampai majelis yang besar, saudara, di mana-mana. Saudara, nggak ada satu pulau pun di Indonesia yang nggak ada majelis habibnya, saudara. Nah, jadi pengaruh itu sebetulnya kalau ketika itu, saudara, 3 tahun yang lalu, kalau ketika itu rezimnya berpikir positif, tentu ini mestinya dirangkul, ini mestinya dimanfaatkan, nah, untuk kemajuan bangsa dan negara, tidak dianggap sebagai ancaman. Nah, tapi karena rezim yang lalu melihat bahwa ini ancaman, karena ada sejumlah habaib yang vokal menolak program-program mereka yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan local wisdom, yaitu kearifan lokal, bertentangan juga dengan nilai-nilai keadilan, saudara. Nah, mereka melihat bahwa habaib ini adalah ancaman. Alhamdulillah di rezim yang baru sekarang ini enggak. Nah, saya nggak lihat itu, ya, Wah. Di rezim yang baru sekarang saya tidak lihat itu. Mudah-mudahan seterusnya tidak. Nah, makanya agak sedikit landai ini, turun, ya, Wah. Tapi 10 tahun kemarin luar biasa. Nah, jadi sekali lagi saya minta kita jangan panik, jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu, saudara, karena ini